Apakah ada yang bukan dari gedung? Ada? Semuanya dari gedung ya, yang dari Polban? Iya, Pak, dari gedung semua. Baik, jadi kalau begitu saya anggap semuanya sudah bisa menggunakan software eTabs ya. Yang dari Bali coba belajar ke teman-temannya ya. Jadi nggak susah, dalam waktu 1 minggu saya kira bisa, sehingga minggu depan kita sudah bisa langsung menggunakan software eTabs ya. Baik, Pak. Ya, jadi tadi pertanyaan Syaiful tadi ya, mengenai bagaimana menghitung periode getar. Jadi begini, kita bisa menghitung periode getar dengan mudah, yaitu secara empiris, seperti yang diatur di dalam SNI. Tapi cara perhitungan empiris menurut SNI itu hanya memperhitungkan jumlah lantai atau tinggi gedung saja, tanpa memperhitungkan dimensi-dimensi kolom, balok, dan sebagainya. Nah, tentu saja itu punya kelemahan. Jadi seakan-akan kalau kita punya gedung 10 lantai, 2 gedung 10 lantai, yang satu jumlah kolomnya 50, yang satu jumlah kolomnya 30, periode getarnya sama. Nah, itu kan tidak mungkin ya. Jadi ada kelemahan di dalam metode empirisnya SNI karena hanya memperhitungkan tinggi gedung atau jumlah lantai saja. Kebalikannya, kalau kita menghitung periode getar gedung menggunakan software eTabs misalnya, ada juga kelemahannya, yaitu eTabs tidak memperhitungkan pengaruh dari dinding terhadap kekakuan. Jadi software sub eTabs itu mengabaikan kontribusi dinding terhadap kekakuan. Otomatis juga mengabaikan pengaruhnya terhadap periode getar. Nah, jadi dari situ kelihatan bahwa perhitungan periode getar dengan menggunakan software ada kelemahannya, perhitungan periode getar menggunakan metode empiris juga ada kelemahannya. Karena itu digunakan dua-duanya. Jadi metode analitis dengan software itu menghasilkan periode getar yang cenderung lebih besar daripada yang sebenarnya. Oh. Tolong di-mute dulu, Saiful. Ya, jadi saya ulang, periode getar yang dihasilkan dari perhitungan analitis menggunakan software itu cenderung menghasilkan periode getar yang lebih besar daripada yang sebenarnya. Karena dilakukan dengan mengabaikan kontribusi dinding bata misalnya, terhadap kekakuan dan terhadap perhitungan periode getarnya sendiri. Jadi cenderung lebih besar. Sementara perhitungan empiris berdasarkan SNI itu mengabaikan dimensi kolom dan baloknya. Nah, karena dua-duanya punya kelemahan, maka digunakan dua-duanya. Yaitu dihitung dengan software, tetapi dengan batasan nilai T maksimum yang ditentukan dari SNI. Nah, komprominya begitu. Nanti lebih rinci kita bahas ketika kita sampai kepada bab tersebut. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan Syaiful. Silakan kalau ada lagi yang lain sebelum kita lanjut. Dari saya belum ada, Pak. Baik. Ya, kalau begitu kita lanjut dulu ya. Ini sudah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada metode yang pertama.
yaitu prosedur gaya lateral ekivalen. Ini prinsipnya adalah kita mengubah saja sebenarnya ya. Prinsipnya kita mengubah. Gaya gempa yang bekerja pada pondasi, kita ubah menjadi gaya lateral. Gaya lateral atau gaya lintang ya, gaya horizontal. Yang bersifat statis. Jadi seorang gaya gempa ini yang bekerja pada pondasi diganti dengan gaya lateral yang bekerja pada setiap lantai. Jadi kalau hanya satu lantai seperti ini, maka gaya gempanya hanya diwakili oleh sebuah gaya yang bekerja pada lantai. Ini saja. Nah, ada istilah di sini ekivalen. Apanya yang ekivalen? Nah, supaya pengaruh dari gaya gempa di pondasi ini kira-kira sama dengan pengaruh yang diakibatkan oleh gaya penggantinya, yaitu gaya F pada lantai, maka diusahakan misalnya begini, kalau gempanya menimbulkan simpangan maksimum delta, maka gaya lateral ekivalennya ini juga menimbulkan simpangan delta juga. Nah, itulah ekivalennya. Jadi dalam hal ini misalnya yang kita buat ekivalen adalah delta maksimumnya. Maka kalau delta maksimumnya sama, kita bisa tentukan berapa nilai F-nya. Nah, kalau sudah demikian, maka gaya-gaya dalamnya juga akan ekivalen antara struktur yang digoyang oleh gempa dan struktur yang didorong oleh gaya F. Gaya dalamnya ekivalen, reaksi perletakannya ekivalen, dan sebagainya. Nah, jadi persoalannya adalah bagaimana menggantikan gaya gempa ini menjadi gaya lateral ekivalen. Itu saja. Selebihnya kan persoalan statika biasa. Nah, karena gaya F ini adalah gaya statik, maka prosedur ini dulu disebut dengan metode statik ekivalen. Kalau sekarang disebut gaya lateral ekivalen, kadang-kadang dengan statik, kadang-kadang tidak gitu ya. Gaya lateral ekivalen. Nah, jadi persoalannya itu tadi, bagaimana mengubah gaya gempa ini menjadi gaya lateral statik pada setiap lantai. Setelah itu ya berarti persoalan gempanya selesai, tinggal persoalan statika. Bagaimana menghitung respon struktur akibat gaya F tersebut. Itu inti persoalannya ya. Nah, setelah kembali ke sini ya, setelah dilakukan penggantian gaya tersebut, maka besarnya gaya itu dinyatakan dalam besaran V. Nah, kalau gedung bertingkat seperti ini, maka V ini disebut sebagai gaya geser dasar seismik atau base shear. Bekerja pada fondasi. Nah, kan kita tidak bisa melakukan analisis statika ketika gayanya ada di tumpuan. Maka gaya V ini dipindah ke masing-masing lantai. Seperti ini ya. Nah, untuk pembahasan analisis dengan gaya gempa ini, maka kita gunakan penomoran yang standar bahwa ini adalah lantai 1 namanya. Ini lantai 2. Dan seterusnya. Sedangkan ini kita sebut lantai dasar atau ground floor. Nah, kan kalau kita kan tidak ya. Kita masuk gedung, maka lantai pertama yang kita injak itu kita sebut lantai 1. Itu bukan standar. Yang standar adalah ini, lantai 1 adalah kita masuk gedung, dari halaman masuk gedung, naik 1 lantai, nah itu namanya lantai 1. Karena itu di sini kita sebut F-nya adalah F1, F2, dan seterusnya ya. Jadi gaya pada masing-masing lantai. Nah, jadi pertama prinsipnya adalah bagaimana mengubah gaya akibat getaran tanah menjadi base shear atau gaya geser dasar seismik pada pondasi. Berikutnya adalah bagaimana mengubah gaya V ini menjadi gaya F pada masing-masing lantai. Sudah, setelah itu adalah persoalan statika.
Nah, itu adalah metode yang paling mudah dipahami ya untuk penyelesaian persoalan gempa. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung gaya geser dasar seismiknya atau geysirnya? Ini tercantum di dalam SNI subbab 781. Mungkin kita bisa mulai dari awal dulu ya, bahwa gaya gempa di sini utamanya adalah gaya inersia. Gaya inersia. Massa kali percepatan menurut hukum Newton 2. Ini kita bisa tuliskan sebagai berat dibagi gravitasi kali percepatan. Dan percepatannya adalah percepatan maksimum struktur. Supaya gayanya maksimum, maka percepatannya adalah percepatan maksimum struktur. Atau kita juga bisa tuliskan sebagai W kali A per G. G-nya gravitasi. Hanya percepatan maksimum struktur. Nah, kalau kita tuliskan W kali A per G, itu sama saja kalau kita katakan gaya F, ini gaya V ya, bukan F ya. Oke, nah kita ganti dengan V ya. Jadi secara umum ini adalah V. Ini kita ganti nama saja ya. Kita bisa katakan bahwa gaya inersia akibat gempa ini sama dengan berat struktur W dikalikan percepatan maksimum struktur dibagi gravitasi. Nah, ini A per G ini kan kita bisa katakan sebagai percepatan maksimum struktur dalam satuan gravitasi. Itu kan. Jadi kalau misalnya percepatan maksimum strukturnya sama dengan 9,8 misalnya ya, meter per detik pangkat 2. Per detik pangkat 2 misalnya. Per detik pangkat 2. Per detik pangkat 2. Oke. Nah, ini kan sama saja dengan satu gravitasi. Ya, jadi A dibagi gravitasi itu berarti sama dengan A dalam satuan gravitasi. Baik. Nah, kalau kita bisa tuliskan V sama dengan W kali A per G, maka kira-kira ini bisa kita tuliskan sama dengan satu faktor tertentu ya, kali W kali A per G. Nah, W-nya ini kan aslinya ini aslinya. Nah, kalau sekarang untuk desain, kan kita perlu menambahkan pengamanan tertentu. Ya, maka sesuatu ini dikalikan ini, itulah yang kita sebut sebagai CS ini. Jadi CS adalah percepatan maksimum struktur dalam satuan gravitasi dikalikan suatu faktor tertentu. Anggap saja ini semacam faktor keamanan dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya intinya adalah W shear ini sama dengan ini, W dikalikan percepatan dalam satuan gravitasi. Itu adalah turunan dari hukum Newton yang kedua. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang perlu kita waspadai adalah, oh kalau begitu semakin berat sebuah struktur, semakin besar gaya gempanya. Karena itu jika dimungkinkan, kita lebih baik memilih material-material yang ringan. Atau kalau misalnya kita punya gedung 4 lantai seperti ini, salah satu ruangannya harus difungsikan sebagai gudang dengan beban hidup yang berat, maka lebih baik gudangnya ditempatkan di lantai dasar misalnya ya. Karena lantai dasar ini tidak menyumbang berat struktur. Lantai dasar ini kan langsung dipikul oleh tanah, tidak oleh struktur ya. Jadi tidak menyumbang berat ya. Jadi lantai dasar ini tidak menyumbang berat struktur karena dia langsung diterima oleh tanah. Jadi kalau ada pilihan untuk beban hidup yang berat,
lebih baik kita tempatkan pada lantai dasar, sehingga tidak menambah besarnya gaya gempa. Baik, jadi W ini disebut sebagai berat seismik. Ya, sebenarnya pemahamannya adalah berat struktur ya sebenarnya ya. Tetapi yang terjadi, berat struktur yang ada ketika gempa terjadi, itu yang namanya berat seismik. Jadi ketika terjadi gempa, berat tersebut tidak ada di dalam struktur, maka dia tidak termasuk di dalam berat seismik. Baik, kita lanjut. Nah, tadi kita mendapatkan di sini ya, gaya Bezier sama dengan CS kali W, di mana CS-nya disebut sebagai koefisien respon seismik. Nah, ini CS-nya. Jadi kalau tadi di dalam pembahasan tentang respon spektra tadi, kita namakan puncak ini adalah SDS. Kita namakan ketika T sama dengan 1, ini adalah SD1. Kemudian peralihan yang pertama ini disebut TS, dan peralihan yang sebelumnya disebut T0. Nah, untuk gedung yang tinggi, yang periode getarnya panjang, maka ada besaran yang namanya TL. Ya, jadi ada 4 besaran T yang penting, yaitu T0, TS, 1 detik, dan TL. Nah, ini garis ini menyatakan suatu besaran konstan, yaitu SA sama dengan SDS. Ya, garis ini menyatakan besaran konstan, yaitu SA sama dengan SDS. Sampai di T0, dia turun dalam fungsi parabola seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah ini. SD1 dibagi T. Karena itu semakin besar T-nya, SA-nya semakin kecil. Ya. Jadi garis ini fungsinya adalah SA sama dengan SD1 dibagi T. Ketika mencapai TL, dia berubah lagi fungsinya, yaitu SA sama dengan SD1 dikalikan TL dibagi T pangkat 2. Nah, di dalam desain disarankan supaya garis ini tidak usah digunakan. Kalau di dalam analisis, ya digunakan, ya. Karena inilah yang ada, begitu ya. Faktanya, spektranya ya seperti ini. Karena itu di dalam analisis ini digunakan. Tetapi dalam desain lebih baik ini dibuang saja, digantikan dengan ini. Jadi dianggap SDS itu konstan mulai dari T sama dengan 0 sampai dengan TS. Jadi SA-nya konstan sebesar SDS. Dianggap begitu. Masalahnya adalah kalau misalnya di dalam desain kita mempunyai T strukturnya sekian misalnya ya. Di sini misalnya T strukturnya sekian. Maka kita lakukan desain dengan SA sebesar ini. Nah, ternyata misalnya akibat gempa yang cukup besar, struktur kita rusak. Kalau struktur rusak, itu berarti kekakuannya berkurang. Kalau kekakuan berkurang, maka T-nya bertambah. Ya, kalau kekakuannya berkurang, periode getarnya bertambah. Mungkin analogi yang paling simpel adalah senar gitar. Itu kalau dikencangkan, berarti semakin kaku kan, kekakuannya bertambah, maka nadanya bertambah tinggi. Nadanya bertambah tinggi itu artinya frekuensinya membesar. Frekuensi membesar itu artinya periode getarnya mengecil. Karena frekuensi berbanding terbalik dengan periode getar. Itu kalau dikencangkan. Kalau dikendorkan kebalikannya.
nadanya turun, frekuensi turun, T-nya membesar. Nah, struktur yang rusak juga sama. Dia kekakuannya berkurang, frekuensinya berkurang, T-nya membesar. Jadi andaikan kita desain struktur kita di sini, kemudian mengalami kerusakan, maka T-nya membesar. Misalnya pindah ke sini. Maka SA yang diterima oleh struktur itu turun dari sini menjadi ini. Dengan kata lain, ketika struktur mengalami kerusakan akibat gempa, maka gaya gempanya berkurang yang diterima oleh struktur itu. Itu di daerah sini. Bagaimana kalau di sini antara 0 sampai T0? Kalau misalnya kita desain struktur kita dengan T di sini misalnya, kemudian misalnya terjadi kerusakan, T-nya membesar, malahan menjadi di sini. Artinya pada struktur yang mempunyai kondisi semacam itu, ketika terjadi kerusakan akibat gempa, gaya gempanya malah membesar. Dan itu tentu berbahaya bagi strukturnya. Karena itu untuk desain disarankan pakai saja ini. Untuk semua kondisi di mana T lebih kecil daripada TS, gunakanlah SA-nya sama dengan SDS. Ya. Nah, tadi ketika kita mendefinisikan V sama dengan CS kali W, gitu ya. CS kali W. Sementara asal usulnya adalah V sama dengan W kali apa tadi? Kali SA kan? Kali SA atau kali A dibagi gravitasi. Nah, di sini SA-nya sama dengan SDS. Ya, pada bagian yang pertama ini SA-nya sama dengan SDS. Tetapi kemudian dibagi dengan ini. Nah, IE ini adalah yang tadi kita bahas sebagai faktor keutamaan. Dia sebenarnya faktor beban. Berfungsi semacam faktor keamanan. Jadi kalau ini per kan seharusnya memang ini bisa dituliskan di atas kan. Sebagai pengali bagi SDS-nya. Nah, IE ini nilainya adalah dari 1 sampai 1,5 ya. Berarti dia minimal 1. Kalau kita mau lebih aman lagi, pakailah 1,25 atau 1,5 gitu ya. Jadi ini adalah untuk mengamankan. Ini kebalikannya. Ini justru faktor reduksi. Karena dia bernilai antara 3 sampai 8. Nah, artinya kalau digunakan R sama dengan 3, gaya gempa yang diperhitungkan itu berarti sekitar 33,3%. Sepertiga. Kalau digunakan R sama dengan 8, justru gaya gempa yang diperhitungkan itu hanya 12,5%. Nah, kalau kita bandingkan sekarang, beban hidup untuk gedung, itu dalam kombinasi beban dikalikan dengan faktor beban 1,6. Artinya dinaikkan menjadi 160%-nya. Beban mati 1,2, dinaikkan 120%. Beban gempa diturunkan bahkan sampai 12,5%. Beda kan? Beban hidup, beban mati dinaikkan, beban gempa diturunkan. Artinya apa di balik itu semua? Gedung tidak boleh rusak akibat beban mati dan beban hidup. Gedung tidak boleh rusak akibat beban gravitasi. Karena itu dalam desain beban gravitasinya dinaikkan. 120% untuk dead load, 160% untuk live load, dan seterusnya. Tetapi kalau gaya gempa diturunkan bahkan sampai 12,5%, itu artinya gedung boleh rusak akibat gempa. Karena kalau misalnya gaya gempanya datang yang 100%, ya mungkin sekali dia rusak.
Tetapi tadi yang dibahas di depan, berapa besar kemungkinannya? 2%. Karena kita gunakan gempa dengan return period 2.500 tahun untuk gedung yang umur rencananya 50 tahun. Jadi risikonya 2%. Berarti gedung boleh rusak akibat gempa itu hanya sekali saja seumur gedung yang 50 tahun tadi. Ya, jadi karena itu beban gempa dalam desain boleh direduksi bahkan sampai 12,5% saja. Nah, ini pada yang kedua ini hanya beda fungsi SA-nya saja. Kalau tadi SA sama dengan SDS, sekarang SA-nya sama dengan SD1 per T, kan dari sini ya, dari sini ke sini. Ini juga dari sini ke sini kan. Ya, SA sama dengan SDS. Persis sama, hanya beda SA-nya saja. Ini juga sama, SA-nya adalah ini. Jadi intinya adalah CS sama dengan SA dibagi R per I. Intinya begitu kan. Hanya beda karena terpengaruh oleh fungsi SA-nya sendiri. Jadi biasanya gedung melampaui nilai TL ini kalau jumlah lantainya kira-kira sudah 50 ke atas gitu ya. Kalau untuk gedung-gedung rendah biasanya tidak sampai ke TL ini. Nah, tetapi tetap ada sebuah nilai minimum. Ini ya. Jadi gedung tetap diperhitungkan dengan gempa yang tidak boleh kurang dari gempa minimum seperti ini. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada. Baik. Oke, ini sudah kita bahas tadi. Kita lewat saja ya. Ini juga. Nah, ini tadi pertanyaan Syaiful tadi. Tentang periode fundamental. T ya. Periode fundamental itu notasinya adalah T. Nah, definisi dari periode getar adalah waktu yang diperlukan oleh suatu sistem, dalam hal ini adalah struktur gedung, untuk mengalami satu buah getaran sempurna. Jadi kalau saya gambarkan gedung sebagai sebuah sistem cantilever begini, misalnya ya. Nah, cantilever begini misalnya, maka ketika misalnya ada gempa, kemudian dia bergetar, pertama ke kanan, kemudian kembali lagi ke kiri, dan terus sampai ke maksimum kiri, kemudian kembali lagi ke semula. Nah, waktu yang diperlukan itu dari netral ke kanan puncak, kemudian ke kiri puncak, kembali ke nol, ke netral. Nah, waktunya disebut sebagai periode. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan atau mengalami satu buah getaran sempurna, itu namanya periode. Nah, sedangkan periode getar fundamental adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya getaran ragam mood yang pertama. Yang diharapkan merupakan getaran dalam bentuk gerak translasi. Nah, jadi artinya begini. Mungkin ada di dalam slide berikutnya, bentar ya. Nah, ini. Jadi kalau satu benda misalnya seperti ini dilambangkan dengan 3 buah massa tersusun seperti ini, kalau dia bergetar, maka bentuk getarannya mungkin seperti ini. Mungkin juga seperti ini. Mungkin juga seperti ini, dan seterusnya. Mana yang terjadi di antara 1, 2, 3 ini, maka yang terjadi adalah semuanya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah ini plus ini lagi.
Nah, itulah yang terjadi ya. Maka yang ini, yang pertama ini disebut sebagai ragam atau mood 1. Bentuk yang ini disebut ragam atau mood 2. Ini ragam atau mood 3. Ciri-cirinya adalah begini. Mood 1 itu semua massa, ya di massa 1, 2, 3 ya. Massa 1, 2, 3 ini semuanya bergerak pada arah yang sama. Kalau ke kanan, kanan semua. Kalau ke kiri, kiri semua. Nah, itu namanya mood 1 atau ragam 1. Kalau mood 2, kelihatan pada gambar ini, ketika massa 1 dan massa 2 bergerak ke kanan, massa 3-nya malahan bergerak ke kiri. Itu namanya mood atau ragam 2. Artinya ada satu perpotongan di sini. Ada satu perpotongan. Kalau di sini kan tidak ada perpotongan ya. Tidak ada perpotongan di sini. Kalau ini ada perpotongan. Itu namanya mood 2. Kalau ragam 3 atau mood 3, ketika massa 1 bergerak ke kanan, massa 2 bergerak ke kiri, massa 3 bergerak ke kanan juga gitu. Nah, jadi ada 2 titik potong di sini. Nah, ini namanya adalah mood 3 atau ragam 3. Nah, T yang inilah yang disebut sebagai T fundamental. Ya, jadi ini adalah T fundamental namanya. T1 ya, dari T1 itulah yang namanya T fundamental. Nah, tetapi ini adalah gambaran model 2 dimensi. Jadi misalnya saya berikan sumbu, di sini adalah sumbu X, ke sana sumbu Z, dan masuk ke bidang gambar adalah sumbu Y. Berarti ini adalah struktur 2 dimensi di dalam bidang XZ. Kalau kita gambarkan getaran di dalam bidang YZ, ada lagi seperti ini. Jadi kita harus nyatakan ini adalah T1 arah X. Nanti ada juga T1 arah Y. Nah, maka dua-duanya ini disebut sebagai periode fundamental. Kalau di sini kita bisa menyebut dia adalah T1X, T1Y. Tetapi di dalam software tidak disebut begitu. Ya disebut saja, mungkin ini adalah T1, ini T2, gitu kan, dan seterusnya, atau sebaliknya. Jadi kita yang harus melihat nanti di dalam software. T1 itu kemana arahnya, T2 kemana arahnya, dan selanjutnya. Nah, itulah yang disebut sebagai periode getar fundamental. Yaitu yang semua massanya bergerak pada arah yang sama. Tidak menimbulkan perpotongan bentuk getaran seperti ini. Itu namanya periode fundamental. Ya, ini ya. Jadi inilah periode fundamental. Kalau ini secara umum ini, periode getar secara umum ya seperti itu. Tapi yang fundamental itu adalah yang tadi, ya, yang ragam 1 tadi. Baik, nah harus diingat bahwa sebenarnya yang terjadi adalah semuanya terjadi secara bersamaan sehingga saling menjumlahkan. Tetapi waktu yang diperlukan untuk ragam 1 dari sini 1, 2, 3, 4, misalnya 1 detik, maka ini 1, 2, 3, 4 itu kurang dari 1 detik. Misalnya 0,8, misalnya kan yang ini 1, 2, 3, 4 lebih kecil lagi. Ya, jadi kalau kita cari hubungannya, maka T1 lebih besar daripada T2. Lebih besar daripada T3 dan seterusnya. Tapi kalau di sini dituliskan frekuensi, maka dia menjadi kebalikannya. Frekuensi 1 lebih kecil daripada frekuensi 2.
lebih kecil daripada frekuensi 3. Nah, frekuensi ini penting. Kenapa tadi di dalam gambar dinyatakan begini? Ini spektra. Kemudian ini ada yang begini, begini, kemudian turun. Kenapa bentuknya begitu? Ya, artinya T yang ada di sekitar sini atau frekuensi yang ada di sekitar sini ini mempunyai nilai yang agak mendekati frekuensi getaran gempanya. Sehingga mungkin terjadi resonansi sehingga menimbulkan percepatan yang besar. Di atas itu semakin menjauh dari kemungkinan resonansi sehingga responnya lebih kecil. Nah, itulah pentingnya tinjauan tentang frekuensi ini. Oke, jadi kalau begitu untuk menyiasati risiko bahaya terhadap gempa tadi, pertama, usahakan gedung kita seringan mungkin. Kedua, usahakan gedung kita mempunyai T yang besar, supaya kayak gempanya kecil. Tetapi masalahnya adalah, T yang besar ini sama artinya dengan kekakuannya kecil. Nah, kalau gedung mempunyai kekakuan kecil kan bahaya juga. Karena itu, ini menjadi sebuah kajian tersendiri. Bagaimana struktur mempunyai kekakuan yang cukup, tetapi mempunyai periode getar yang panjang. Nah, ini sebuah tantangan tersendiri. Salah satunya adalah dengan memberikan teknologi untuk memperbesar redaman. Ya, memperbesar redaman atau damping, sehingga getarannya menjadi terganggu oleh damping tersebut. Nah, ini berikutnya. Kalau kita tanyakan, jadi T ini didapat dari mana? Ya, pertama kali T-nya bisa didapatkan dari analisis struktur tadi dengan menggunakan software. Nah, bidang ilmu yang mempelajari itu namanya adalah dinamika struktur. Ini tentu saja kebalikan dengan statika. Jadi cara menghitung periode getar atau T ini adalah menggunakan ilmu yang namanya dinamika struktur, dan ini tidak dipelajari, tidak diajarkan di Polban. Gak apa-apa, yang penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan software yang melakukan analisis struktur ini dengan benar. Itu saja intinya. Bisa memodelkan struktur dan bisa melakukan interpretasi terhadap hasil analisis. Itu saja sudah cukup. Meskipun kita tidak belajar teori dasar dari dinamika struktur. Jadi T periode getar ini didapatkan dari analisis struktur. Nah, berikutnya, ini adalah pendekatan. Jadi di samping periode getar dihitung atau ditentukan berdasarkan analisis dinamik, kita juga bisa melakukan pendekatan atau cara-cara empiris. Inilah yang diatur di dalam SNI. Misalnya, digunakan T sama dengan CT kali HN pangkat X, di mana HN-nya adalah tinggi strukturnya dalam meter. Nah, pertanyaannya adalah, T ini dihitung dari mana, HN ini dihitung dari mana sampai ke mana? Ya, untuk mudahnya, hitunglah dari puncak pile cap, ya, dari muka atas pile cap ke atas. Sampai di mana? Sampai ke bagian tertinggi dari struktur penahan gempa. Jadi misalnya di sini ada atap begini, ya tidak usah dihitung sampai ke puncak atap itu, tidak usah. Ya.
Tidak usah sampai di sini, ke strukturnya saja. Kemudian dianggap atapnya ini adalah penumpang saja, struktur penumpang terhadap atau struktur penumpang bagi struktur frame-nya. Ya. Jadi yang dihitung HN adalah sampai ke tinggi frame-nya saja. Nah, ini empiris kan? Kita bisa mengkritisi, masa sih periode getar hanya tergantung dari tingginya saja? Jadi kalau saya tambah lagi kolom di sini, sama saja periode getarnya tidak berubah. Nah, kan agak aneh ya. Tetapi itu tadi, ini adalah hasil dari sebuah penelitian empiris. Dengan mencoba menghitung periode getar dari sejumlah struktur existing, ya berarti apa adanya gitu ya. Ternyata formula ini dianggap cukup mendekati. Ya, jadi persamaan 36 ini dianggap cukup mendekati setelah dibuktikan dengan menguji periode getar pada cukup banyak jumlah sampel gedung. Kira-kira pendekatannya seperti itu. Nah, tentu saja hasilnya bisa beda dengan T yang tadi dihitung dengan ITEPS. Beda. Nah, karena T yang dari ITEPS ini cenderung lebih besar daripada kenyataannya, karena dia mengabaikan kontribusi dinding terhadap bakuan, maka T ini nanti dibatasi. T yang digunakan ini tidak boleh melampaui T maksimum. Tidak boleh melampaui T maksimum. Nah, T maksimumnya itulah yang dihitung dari sini. Itu yang tadi saya katakan kompromi. Jadi T dari ITEPS digunakan, T empirisnya SNI juga digunakan. Sekarang tinggal kita lihat. CT ini dipengaruhi oleh apa, dan X ini dipengaruhi oleh apa. Jelas kalau HN adalah tinggi struktur dari gedung yang kita tinjau. Nah, CT-nya apa, X-nya apa. Kita bisa lihat pada slide berikutnya. Nah, ini ya, ini dari tabel 18 SNI. Jadi rupanya CT dan X itu dipengaruhi oleh sistem strukturnya. Saya sebut supaya untuk membedakan, ini adalah struktur nomor 1. A, B. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Baik, coba kita perhatikan sistem struktur 1. Dia adalah rangka pemikul momen. Nah, rangka pemikul momen itu sifatnya begini. Dia memikul 100% gaya seismik. Dia juga memikul 100% gaya gravitasi. Nah, di sini di dalam SNI ini penjelasannya tidak sampai di situ ya. Tetapi artinya bahwa sistem strukturnya itu hanya berupa rangka saja atau frame yang dipersiapkan untuk menerima 100% beban gempa dan dipersiapkan untuk menerima 100% beban gravitasi. Itu namanya rangka pemikul momen. Jadi tipe struktur nomor 1 adalah rangka pemikul momen. Dan dia murni, tidak dihubungkan dengan bracing misalnya. Tidak dihubungkan dengan dinding geser ya. Jadi murni frame saja. Nah, itu adalah sistem nomor 1, rangka pemikul momen. Nah, kalau dia dari baja, maka CT-nya 0,0724, X-nya 0,8. Kalau dia dari beton bertulang, maka CT-nya sama dengan 0,0466 dan X-nya 0,9. Dari mana ini? Ini semuanya empiris ya. Dari percobaan yang tidak diturunkan dari teori, dari penurunan secara matematis, tetapi dari percobaan di laboratorium atau di lapangan. Baik, itu adalah tipe struktur nomor 1, yaitu rangka pemikul momen A atau B.
rangka baja atau rangka beton. Yang kedua adalah rangka baja dengan bracing eksentris. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang 1A, tetapi ada tambahan, yaitu bracing. Ini kalau saya berikan ilustrasinya begini. Ini misalnya kita punya frame. Misalnya begini. Nah, kita tahu ini adalah bentuk bracing. Ini bentuk bracing. Nah, bracing yang saya gambar ini adalah bracing konsentris. Lawannya eksentris. Nah, yang eksentris seperti apa? Misalnya begini. Nah, ini adalah contoh dari bracing eksentris. Atau begini saja. Ini juga bracing eksentris, ya. Nah, bedanya apa? Ini yang saya gambarkan dengan biru ini namanya adalah, saya tidak tahu apakah sudah ada bahasa Indonesianya ya. Tapi ini namanya adalah link beam. Link beam. Atau balok link gitu ya, kira-kira ya. Link beam. Nah, dari penelitian dianggap bahwa, ini tentu saja bawahnya juga ada ya, dianggap bahwa bracing eksentris seperti ini memberikan perilaku struktur yang lebih baik dibanding bracing yang konsentris. Jadi idealnya link beam yang saya gambarkan sebagai biru ini, garis biru ini fungsinya seperti sekring di dalam instalasi listrik. Artinya kalau instalasi listriknya sekring, kalau ada gangguan voltase misalnya ya, itu yang akan putus adalah sekringnya. Sekring putus itu sebenarnya kan kerusakan. Tetapi dengan kerusakan itu keseluruhan rumah menjadi aman. Nah, ini juga sama. Link beam yang saya gambarkan biru ini dikondisikan kalau ada gempa, dianya rusak. Link beam ini rusak. Nah, rusaknya adalah sambil menyerap energi. Sehingga energinya terkumpul di sini, tidak merusak bagian yang lain. Itulah link beam. Idealnya, gempanya berhenti, link beam-nya rusak, maka link beam-nya dilepas, diganti dengan link beam yang baru. Nah, itu yang namanya bracing eksentris. Untuk ini digunakan faktor CT dan faktor X yang berbeda. Itu nomor 2. Nomor 3 masih rangka baja juga, tetapi menggunakan bracing yang terkekang terhadap teku. Nah, jadi sebenarnya sistem struktur penahan gempa itu dikondisikan yang baik adalah yang mengalami kerusakan pada bagian tertentu. Karena kerusakan tersebut akan menyerap energi sehingga bisa menyelamatkan bagian struktur yang lain. Jadi kerusakannya difokuskan pada satu bagian struktur, di situ terjadi penyerapan energi, maka bagian struktur yang lain terselamatkan. Nah, kalau begitu justru dikondisikan ada bagian-bagian yang rusak. Nomor 3, ini menggunakan bracing yang dikondisikan untuk rusak ketika terjadi gempa besar. Jadi rusaknya, kalau yang tadi eksentris, rusaknya di link beam-nya. Kalau yang nomor 3 ini, rusaknya pada bracing-nya. Nah, kita tahu bahwa hubungan tegangan-regangan baja adalah
kira-kira seperti ini. Ketika dia menerima beban kecil, maka fungsi tegangan-tegangannya adalah elastik linier. Kalau sudah mencapai beban yang besar, dia menjadi plastis. Nah, plastisnya inilah yang menyerap energi. Nah, supaya bisa seperti ini, berarti kita kondisikan supaya bracing-nya leleh. Bracing-nya rusak ketika menerima gaya gempa. Maka digunakanlah penampang bracing yang tipis saja seperti ini. Supaya dia bisa leleh. Kalau terlalu kuat, dia tidak leleh. Nah, kemudian kalau tipis seperti ini, ketika dia tertarik, dia bisa mencapai tegangan leleh. Tapi bagaimana kalau dia menerima gaya tekan? Kalau bracing itu menerima gaya yang bolak-balik akibat gempa. Ketika dia menerima gaya tekan, maka dia tekuk. Nah, kalau tekuk, dia tidak menyerap energi. Maka supaya dia aman terhadap tekuk, kita lindungi dia dengan beton yang bentuknya misalnya seperti ini. Nah, tetapi antara bracing tipis ini dengan betonnya harus ada celah tipis begitu, sehingga tidak ada lekatan antara bracing dengan betonnya, sehingga ketika baja bracingnya tertarik, betonnya tidak ikut tertarik. Jadi betonnya itu hanya seperti selongsong saja yang tidak ikut bekerja. Tetapi ketika baja tipis itu mau tertekuk akibat tekan, maka dia akan menabrak beton di sekelilingnya. Jadi tidak bisa mengalami tekuk. Jadi dia akan mengalami leleh ketika tertarik dan juga akan mengalami leleh ketika tertekan. Karena tidak bisa mengalami tekuk, ya tertahan oleh beton di sekelilingnya. Nah, itu tipe struktur nomor 3. Nah, berarti selain semua itu, termasuk jenis nomor 4. Bukan 1A, bukan 1B, bukan 2, bukan 3, ya berarti dia masuk 4. Untuk 4, nilai CT-nya adalah sekian, dan nilai X-nya adalah sekian. Nah, ya, jadi dengan nilai CT ini dan nilai X, kita dapatkan periode getar fundamental dengan menggunakan persamaan T sama dengan CT kali tinggi struktur pangkat X. Ada cara yang lebih mudah. Cara pendekatan yang lebih mudah lagi. Sama-sama empiris. Nah, ini hanya dikatakan bahwa periode getar fundamental sama dengan 0,1 kali jumlah lantai. Kalau lantainya 3, ya berarti 0,3 detik. Lantainya 10, lantainya 10 berarti 1 detik, begitu. 0,1 kali jumlah lantai saja. Nah, cara mudah ini boleh digunakan kalau jumlah lantainya tidak lebih dari 12. Nomor 1. Strukturnya terdiri dari rangka pemikul momen saja. Tidak ada bracing-nya. Tidak ada dinding gesernya. Dan tinggi lantai rata-rata adalah minimum 3 meter. Nah, kalau ketiga syarat ini terpenuhi, maka kita boleh menggunakan pendekatan TA sama dengan 0,1 kali jumlah lantai. Baik. Berikutnya adalah ini tadi CT-nya ya. Ini tadi CT-nya sudah. Nah, kemudian berikutnya adalah ini persyaratan periode getar fundamental yang kita gunakan. Ini tadi yang saya katakan ya. Di dalam persamaan yang saya berikan kotak biru ini, T di sebelah kiri ini, di ruas kiri ini, adalah
hasil analisis struktur, katakanlah dengan software, maka kita dapatkan nilai T ini. Dia tidak boleh melampaui T maksimum yang besarnya sama dengan CU kali TA. TA inilah yang tadi dihitung dengan dua cara empiris tadi, yaitu sama dengan 0,1 kali jumlah lantai atau sama dengan CU kali tinggi struktur pangkat X. Bukan CU, CA ya. CT dikalikan tinggi struktur pangkat X, itu TA. Nah, nilai maksimum dari T adalah TA yang tadi didapatkan secara empiris itu dikalikan CU. Jadi T dengan cara apapun kita hitung, salah satunya dengan cara menggunakan software, analisis dinamik dengan software, tidak boleh melampaui T maksimum sebesar CU kali TA. Andaikan lebih, maka yang kita gunakan adalah CU kali TA. Jadi misalnya begini, kita akan menentukan SA untuk perhitungan gaya gempa. Kita dapatkan spektra desainnya seperti ini. Ini adalah SA dan sumbu horizontalnya adalah T. Baik. Misalnya kita dapatkan T di sini. T-nya di sini. Maka kalau kita gunakan itu, kita dapatkan SA-nya sekian. Ya. Misalnya T ini adalah ini. Tetapi CUTA kalau kita plot, dia ada di sini misalnya. Ya, CUTA-nya ada di sini. Nah, kalau kita gunakan CUTA, kita dapatkan SA yang lebih besar. Maka kita tidak boleh menggunakan T yang ini untuk menentukan SA. Kita harus gunakan T maksimumnya. Ini adalah T maksimum ya. Kita gunakan T maksimum yaitu sebesar CU kali TA. Kalau T-nya lebih besar daripada T maksimum. Kalau lebih kecil ya bisa langsung digunakan. Nah, itu gunanya T maksimum sebesar CU kali TA. Nah, apa itu CU? Ternyata CU besarnya ditentukan oleh kondisi kegempaan di daerah tersebut yang dinyatakan sebagai SD1 yang tadi kita sudah pelajari di dalam respon spektra. Kalau CT tadi ditentukan oleh kondisi strukturnya. Kalau CU oleh kondisi kegempaannya. Jadi kira-kira semakin besar gempanya, semakin kecil CU-nya. Ya, jadi SD1 ini didapatkan dari respon spektra tadi. Kalau besar lebih dari 0,4, maka CU-nya 1,4. Kalau kecil kurang dari 0,1, maka CU-nya 1,7 ya, begitu dan seterusnya. Jadi ini CU kali TA. TA-nya sudah dihitung sebelumnya. Baik. Nah, ini tadi maksudnya adalah kita akan menghitung mana tadi? Ini kan CS itu seperti ini. Ada pengaruh IE yang merupakan fungsi dari gedung yang kita analisis. R adalah faktor reduksi kayak gempa atau faktor modifikasi respon namanya. Nah, sekarang kita lihat apa itu faktor modifikasi respon. Nah, ini. Sekarang kita bandingkan dua tipe struktur. Yang pertama, saya akan berikan di kiri, warna biru itu adalah struktur elastik. Kalau diberikan gaya F, dia akan merespon dengan sebuah simpangan yang namanya delta, sebesar delta. Untuk struktur elastik, kalau gaya F ini dibuang, ditiadakan, maka deltanya akan hilang juga. Struktur kembali ke posisi semula, atau delta menjadi 0 kembali. Itu struktur
elastis, ya, struktur elastis. Kalau saya gambarkan fungsinya kira-kira begini. Sebentar. Kalau ini adalah sumbu horizontalnya merupakan delta dan sumbu vertikalnya gaya, maka struktur elastik mempunyai hubungan linier. Karena itu sering disebut elastik linier. Seperti ini. Nah, kita sudah kenal ketika belajar statika. Kondisi ini persamaannya adalah F sama dengan K kali delta. Nah, K inilah kekakuan. Karena kekakuan konstan, maka fungsinya linier dengan kemiringan tertentu. Dan kemiringan ini menyatakan besarnya nilai K. Ini statis tertentu. Kalau sampai ke level ini, kemudian gayanya dibuang, maka dia akan kembali menuju nol lagi. Kebalikannya, untuk struktur yang ductile. Kalau saya gambarkan hal yang sama, ketika diberikan gaya kecil, dia elastik linier. Ketika melampaui batas lelehnya, dia menjadi berkurang kekakuannya. Ketika gayanya ditiadakan, dia kembalinya ke sini, bukan ke nol. Nah, itu namanya struktur yang ductile. Ini deltanya. Jadi apa keuntungannya kalau kita mendesain dengan struktur yang ductile? Nah, di SMA kita belajar sebuah persamaan yang menyatakan bahwa F kali delta, gaya kali jarak. Tetapi jaraknya segaris dengan F-nya. Berarti ini adalah usaha atau energi. Ini tolong bedakan dengan W yang tadi merupakan berat ya. Ini adalah usaha atau energi. Sama dengan gaya kali perpindahan. Nah, kalau kita perhatikan yang elastik linier ini, yang gambar yang biru yang kiri, kalau ada gaya, ada luasan sekian. Ya, karena gayanya positif dan deltanya positif. Ketika dia kembali, gayanya positif, deltanya negatif, maka sisanya adalah nol. Berarti tidak ada energi yang terserap pada struktur yang bersifat elastik, linier. Tetapi pada struktur ini, yang ductile ini, ketika sampai level tertentu dia rusak, mengalami kondisi plastis, kemudian gayanya dihilangkan, maka dia kembalinya ke sini, bukan ke nol. Berarti luasan inilah yang menyatakan besarnya energi yang diserap oleh struktur ketika dia mengalami kerusakan. Nah, itulah keuntungannya struktur yang ductile. Jadi dia ketika rusak, dia menyerap energi dan mengakibatkan getaran gempanya menjadi teredam. Sebentar ya, saya lupa kita kuliah sampai jam berapa ini? Ada yang ingat jadwal kita sampai jam berapa? Sampai 17:10, Pak. 17:10. Oke, masih ada waktu ya. Baik. Nah, saya ulang, jadi inilah keuntungannya kalau kita memilih struktur yang ductile. Ketika dia rusak, getarannya teredam. Nah, tetapi supaya tidak berbahaya, maka lokasi kerusakannya harus kita atur. Pada gambar yang ini, maka kerusakan pertama kali harus terjadi pada balok. Nomor 1, misalnya ya, pada balok. Nomor 2, balok lagi. Baru yang ketiganya adalah kolom. Dan keempatnya adalah kolom lagi. Ini kalau
gedung berbentuk gawang begini ya. Kalau gedung bertingkat dengan banyak kolom ya tentunya lebih kompleks lagi. Tetapi yang jelas adalah kerusakan pertama diharapkan adalah kerusakan pada balok, pada tumpuan balok dalam bentuk kerusakan lentur, bukan kerusakan geser. Karena kerusakan lentur sifatnya ductile. Sedangkan kerusakan geser sifatnya adalah brittle. Kerusakan yang ductile menyerap energi yang lebih banyak daripada kerusakan yang sifatnya brittle. Kerusakan yang sifatnya ductile memberikan peringatan dini. Sedangkan kerusakan yang brittle itu terjadi tiba-tiba saja tanpa peringatan yang jelas. Nah, karena kita kondisikan supaya kalau rusak baloknya dulu gitu ya. Maka konsep ini kemudian dikenal dengan nama konsep kolom kuat balok lemah atau strong column weak beam. Itu istilah saja. Karena sebenarnya kan balok kuat, kolom lebih kuat sebenarnya. Masa kita punya struktur yang baloknya lemah kan enggak ya? Sebenarnya baloknya kuat, kolomnya lebih kuat, tetapi diistilahkan dengan kolom kuat balok lemah. Karena istilah aslinya adalah strong column weak beam. Nah, berarti kalau struktur kita ductile, kita buat detail desainnya sehingga struktur kita ductile, maka kita boleh mengkondisikan supaya struktur kita bisa rusak karena ada gempa misalnya ya. Kalau ada gempa besar, struktur kita boleh rusak, tetapi rusaknya ductile, tidak ambruk. Nah, kita lihat keuntungan berikutnya apa kalau seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini penjelasannya. Kalau kita mempunyai struktur elastis ya, ingat bahwa gempa itu sebenarnya adalah pergeseran pondasi. Gempa adalah pergeseran pondasi. Gerakan pondasi terutama gerakan horizontal. Maka ketika pondasinya bergerak, ada selisih posisi antara pondasi dengan puncak atapnya, puncak struktur atasnya gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lambangkan ada gaya V, ada delta. Dan delta ini adalah simpangan atau jarak horizontal antara puncak struktur dengan pondasinya. Nah, karena yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran pondasi yang mengakibatkan terjadinya delta antara struktur dan atap, maka kita anggap bahwa struktur bisa mencapai suatu delta maksimum tertentu nilainya. Nah, kalau kita ingin bahwa struktur kita itu tetap utuh, tidak rusak ketika terjadi gempa yang menimbulkan delta M, delta maksimum, maka struktur kita harus kita desain dengan gaya sebesar ini. Supaya bisa mengikuti kurva elastis linear ini. Nah, begitu ya. Berarti untuk mencapai delta M dengan aman, struktur kita harus kita desain dengan VE sebesar ini. Oke. Nah, tetapi itu artinya bahwa gaya desain kita besar, yaitu VE. Nah, andaikan kita buat struktur kita tidak sekuat itu, tetapi ductile, nah kita bandingkan sekarang. Struktur elastis tertentu yang garisnya adalah linear biru ini. Dia perlu kekuatan sekian untuk terjadinya delta sekian. Jadi kita desain struktur kita dengan kekuatan tersebut. Jadi sejauh ini, sampai dengan tercapainya VE ini, struktur kita masih tetap elastis, tidak mengalami kerusakan apapun. Nah, sekarang misalnya kita kondisikan, struktur kita sampai dengan delta ini, dia sudah mulai mengalami kerusakan. Namanya delta Y, delta leleh, delta yield. Dia sudah mengalami kerusakan. Dan saat itu, gaya yang terjadi adalah VY.
Kalau gayanya diperbesar lagi, dia rusak lagi, dan karena rusak, kekakuannya berkurang, maka garis merah ini menjadi lebih landai daripada garis biru. Nah, sampai dia mencapai kekuatan maksimum hanya sekian saja. Ketika kita bandingkan struktur elastis yang biru ini mencapai delta M, maka gayanya VE, struktur yang merah yang ductile ini, ketika mencapai delta M, gayanya gaya VM juga. Jauh lebih kecil daripada VE. Nah, jadi kelihatan di sini, kalau kita mau mendesain gedung yang ductile, maka kita, yang elastis, maka kita harus mendesain dengan gaya sebesar ini, VE. Tapi kalau kita mendesain gedung yang ductile, maka kita cukup mendesain dengan gaya VM saja. Jauh lebih kecil daripada VE. Baik, sampai di situ belum selesai. Kita tahu bahwa struktur itu mempunyai cadangan kekuatan pada material. Contohnya apa? Struktur itu kalau kita lihat tulangannya misalnya, dia mempunyai hubungan tegangan-regangan yang seperti ini. Untuk tulangan misalnya ya. Dia mempunyai hubungan tegangan-regangan seperti ini. Nah, gitu ya. Ini tegangan, ini regangan. Yang kita pakai di dalam desain itu hanya tegangan lelehnya saja ini. FY, gitu kan? FY. Padahal dia mempunyai FU yang lebih besar. Nah, kita pakai ini saja, berarti ada cadangan kekuatan sebesar ini. Yang kedua, struktur juga mempunyai cadangan kekuatan. Contohnya begini. Struktur ini stabil. Betul ya? Struktur ini yang berupa gawang dengan dua tumpuan jepit, ini stabil. Betul ya? Stabil ya. Kalau sekarang misalnya dia mengalami kerusakan, sehingga bagian ujung balok ini bekerja semula seperti tumpuan yang rigid, sekarang menjadi pin, apakah dia tetap stabil? Apa jawabannya? Tolong dijawab supaya saya nggak merasa sedang melakukan monolog gitu ya. Apakah dia stabil? Nah, coba saya minta tolong jawab yang dari Polban ini. Raffi, coba Raffi jawab. Ini masih stabil atau tidak? Jadi ini join nomor 1, join nomor 2, join nomor 3, join nomor 4. Balok pada join nomor 2 mengalami kerusakan, sehingga yang semula kaku dia berubah menjadi seperti sebuah pin. Nah, apakah dia masih stabil, Raffi? Tidak. Stabil atau tidak, Raffi? Stabil, Pak. Stabil. Oke. Stabil. Kalau sekarang saya rusak lagi di ujung balok kanan pada join 3. Apakah dia masih stabil, Anang?
Ada Anang? Gimana Anang? Kalau pada ujung balok di dekat join nomor 3 rusak sehingga dia berubah seperti sebuah pin, apakah masih stabil? Anang? Nah, tolong dijawab ya kalau saya tanya ya. Supaya saya tahu ini hadir atau cuma pasang nama saja di dalam Zoom ini gitu ya. Gimana Anang? Jawab lewat chat, Pak. Anangnya, karena mic-nya rusak, katanya bermasalah. Oke, kata Anang stabil. Kata Anang lewat chat, dia bilang stabil. Oke, betul, stabil. Nah, sekarang saya rusak lagi. Ya. Saya kondisikan satu kerusakan lagi. Di tumpuan nomor 4, kolomnya rusak sekarang. Nah, apakah dia masih stabil? Coba tolong jawab. Krishna, ada Krishna? Ada, Pak. Apakah masih stabil, Krishna? Menurut saya itu udah nggak stabil, Pak. Udah nggak stabil. Kenapa nggak stabil? Karena udah ada kerusakan di tumpuannya itu, Pak. Oke, coba perhatikan ya. Sekarang saya ganti dengan struktur yang lain. Oke, struktur ini mempunyai hubungan pin di atas dan dia mempunyai tumbuhan sendi di bawah. Dua-duanya sendi. Apakah ini stabil? Tolong dijawab oleh siapa ya? Safli, ada Safli? Ada, Pak. Ada ya. Safli, tolong jawab struktur segitiga di kanan ini, apakah dia stabil? Safli? Dua tumpuan sendi ditambah satu pin di atas. Apakah dia stabil? Stabil, Pak. Stabil, oke. Nah, jadi bentuk segitiga seperti ini stabil. Termasuk kalau saya tambah ini batang ya, tetapi saya ganti dengan roll salah satunya, ya, jadi misalnya tumpuan kirinya roll, ini masih stabil. Ya, jadi bentuk segitiga yang menumpang pada sesuatu yang stabil itu stabil juga. Nah, jadi gambar yang ini, join 2, join 3, join 4 sudah berubah menjadi pin, tetapi dia menumpang pada struktur cantilever. Dia menumpang pada struktur cantilever ya. Jadi struktur ini kan aman ini. Cantilever, stabil. Dia ditumpangi oleh dua buah elemen yang berujung pin semua, ya tetap stabil. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah tadi ketika dia berbentuk gawang dengan semua join rigid dan tumbuhan jepit, dia stabil. Mengalami kerusakan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dia stabil juga. Berarti kan punya cadangan. Dia punya cadangan. Itulah yang namanya cadangan struktur. Jadi kalau tadi kita punya misalnya tegangan tadi, dia punya FU tapi kita pakai FY, dia punya cadangan material. Ya. Kemudian dia ternyata juga punya cadangan struktur. Nah, karena itu kita perhatikan lagi di sini. Kalau semula kita sebenarnya
mendesain dari VE kita turunkan menjadi ini VM ya. Jadi cukup untuk mendapatkan delta M yang sama, kita cukup mendesain dengan gaya VM saja. Tetapi tadi ternyata kita punya cadangan kekuatan dari material dan dari struktur. Maka dari VM kita turunkan lagi menjadi yang namanya VN. N-nya adalah nominal. Nah, jadi kita bisa bayangkan bahwa untuk mencapai kondisi elastis kita harus mendesain dengan VE, gayanya VE, besar sekali kan? Tetapi untuk struktur yang kita rancang sebagai sistem yang ductile, kita cukup mendesain dengan gaya VN saja. Nah, jadi jauh lebih hemat kan? Itulah sebabnya gaya gempa yang 100% itu bisa didesain sebagai 12,5% saja. Tetapi nanti tantangannya adalah strukturnya harus ductile. Detailnya harus bagus. Sehingga kalau saya gambarkan seperti ini, terjadi 3 kerusakan pada join 2, pada join 3, dan pada join 4, struktur tetap tidak ambruk. Bahkan terakhir nanti, kalau pada gambar seperti ini, dia terakhir boleh mengalami kerusakan di sini. Pada 1. Nah, itu sudah menjelang tidak stabil dia. Ada di dalam ambang keruntuhan, tetapi tidak ambruk karena detailnya bagus. Karena strukturnya ductile. Ya, jadi meskipun sudah di ambang keruntuhan, tapi dia tidak betul-betul runtuh karena strukturnya ductile. Nah, jadi perbandingan tadi, struktur tidak boleh rusak akibat beban gravitasi, kombinasi beban hidup, superimposed load, dan beban mati gitu ya. Dia tidak boleh roboh, tidak boleh rusak. Karena itu kita amankan beban matinya termasuk superimposed load diamankan dengan 120%, beban hidupnya 160%. Supaya tidak rusak ketika memikul beban gravitasi maksimum. Tetapi akibat gempa dia boleh rusak. Karena itu beban gempa maksimumnya justru boleh direduksi dengan faktor R itu. Sehingga kalau gempa 100%-nya terjadi, strukturnya rusak, ya, dengan risiko, dengan kemungkinan 1 kali seumur gedung, ya, tetapi tidak roboh. Nah, boleh rusaknya itu diartikan dengan kita menggunakan beban desain yang lebih kecil. Tidak robohnya itu harus diartikan sebagai kita membuat sebuah detail yang baik. Jadi detail struktur yang dipersiapkan menahan gempa beda nanti dengan detail struktur yang tidak dipersiapkan untuk menahan gempa. Baik, itulah latar belakangnya kenapa gaya gempa boleh diberitahukan lebih kecil daripada yang sebenarnya mungkin terjadi. Nah, faktor R inilah yang disebut sebagai faktor modifikasi respon. Ini secara umum bisa dilihat pada tabel 12 SNI 1726 ya. Jadi contohnya misalnya yang pertama kita akan pelajari adalah ini nomor C ini ya. Sistem rangka pemikul momen. Ini yang pertama akan kita pelajari ya. Kalau nanti ada waktu, kita akan pelajari bagian yang D, yaitu sistem ganda. Baik. Nah, untuk sistem rangka pemikul momen. Di sini nomor satunya adalah rangka baja pemikul momen khusus. Nah, ini R-nya 8. Rangka batang baja pemikul momen khusus. Nah, ini ada pengertian, ada rangka baja, ada rangka batang baja. Kalau rangka baja ini, bahasa aslinya adalah steel frame,
Ya, C1 ini adalah steel frame. Kalau C2 apa? Ada yang ingat? Rangka baja dengan rangka batang baja. Bedanya apa? Raihan, ingat Raihan? Ada Raihan? Hadir, Pak. Ya, apa bedanya Raihan? Rangka baja dengan rangka batang baja. Kurang tahu, Pak. Tuh, kok kurang tahu? Dari Polban bukan? Iya, Pak. Iya, itu kan pelajarannya siapa itu? Pak Togar barangkali. Bahasa Inggrisnya apa kalau rangka? Kalau rangka batang, bahasa Inggrisnya apa? Kalau rangka apa? Rangka itu bahasa aslinya dari sana adalah frame. Jadi rangka baja itu bahasa sananya adalah steel frame. Rangka batang bahasa aslinya adalah truss. Jadi rangka batang baja adalah steel truss. Apa bedanya? Kalau frame itu hubungannya seperti ini, namanya frame. Kalau truss itu adalah nah, ini truss namanya. Struktur yang seperti ini pasti tidak stabil. Karena itu ditambah ini. Nah, ini namanya truss. Ini frame, ini truss. Kalau truss, ini hubungan antar elemennya disebut sebagai pin. Kalau rigid, hubungan antar elemennya disebut apa? Oke, saya sudah bantu jawab, Raihan. Jadi kalau sekarang kalau frame itu hubungan antar elemennya diistilahkan sebagai hubungan apa? Ini pin. Iya, Pak, di pin. Apa? Di pin, Pak. Pin itu ini untuk yang truss. Pin itu truss, ya. Kalau frame apa? Ini hubungan apa namanya? Jepit, Pak. Apa? Jepit. Jepit, Pak. Baik. Jepit. Jepit adalah suatu titik atau join atau tumpuan yang dia tidak bisa bertranslasi baik vertikal maupun horizontal. Dia tidak bisa berrotasi. Itu namanya jepit. Nah, titik ini kalau ditekan, dia turun. Kalau didorong, dia bergeser ke samping. Mana mungkin disebut jepit. Kalau dikasih momen, dia berputar. Jadi mana mungkin disebut jepit. Sama sekali bukan jepit. Ya, jepit itu sifatnya ini. Tidak bisa bertranslasi vertikal. Tidak bisa bertranslasi horizontal. Tidak bisa mengalami rotasi. Itu namanya jepit. Sedangkan ini didorong ke bawah, dia turun. Didorong ke samping, dia bergeser ke samping. Diberikan momen, dia berotasi. Berarti bukan jepit titik ini. Ya, itu namanya hubungan yang kaku atau rigid, bukan jepit, beda. Ya, jadi kalau frame itu hubungan antara elemennya rigid. Kalau truss itu hubungan antara elemennya adalah pin. Itu bedanya, ya. Beda antara rangka dengan rangka batang, beda. Jadi ini C1 adalah steel truss, steel frame.
C2 adalah steel truss. Ternyata di sini diberikan nilai R-nya untuk steel frame adalah 8, untuk steel truss adalah 7. Artinya apa? Dianggap perilaku struktur rangka lebih baik daripada batang dalam menerima beban gempa. Karena itu R-nya lebih besar. Jadi kalau struktur semakin baik dia berperilaku terhadap gempa, kita bisa berikan nilai R yang semakin besar. Artinya gaya gempanya bisa dihemat lebih besar. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, tolong dicatat ya bahwa hari ini kita kuliah sampai di sini ya. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Nah, sekali lagi saya anggap semuanya sudah bisa menggunakan software ETABS ya. Jadi nanti kita akan menggunakan sebuah model struktur beton bertulang dengan menggunakan software ETABS dan ini akan kita pakai terus sebagai tugas semesteran. Yang belum bisa silakan minta bantuan temannya ya. Karena tidak sulit untuk menggunakan software ini. Nah, referensi yang diperlukan adalah SNI ya. SNI terutama adalah SNI 1727 untuk beban, 1726 untuk gempa, 2847 untuk beton. Utamanya ini ya. Referensinya utamanya ini. Nanti kalau ada tambahan saya kopikan. Baik, saya kira cukup sampai di sini hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, Salman. Dulu, Pak, saya pernah memodelkan gedung menggunakan respons spektrum gempanya. Namun, bedanya menggunakan ada di ETABS itu ada yang pakai ASCE sama yang user dari Puskim itu, Pak. Itu Oh iya. ada bedanya atau enggak, Pak? Oh iya. Jadi begini, software itu biasanya dikaitkan dengan standar-standar tertentu. Jadi misalnya tadi software ETABS dikaitkan dengan ESCI. Ya iya, karena yang bikin ETABS orang Amerika gitu ya. Jadi dikaitkan dengan ESCI. Nah, ESCI kan belum tentu cocok dengan standar kita, dengan SDI kita. Karena itu lebih aman kalau kita pakai user. Ya, jadi artinya segala sesuatunya kita inputkan sendiri. Itu lebih cocok. Ya, karena berarti kita bisa memasukkan ketentuan-ketentuan dari SNI kita ke dalam software. Tapi kalau kita memilih standar mereka, ya berarti kita mengikuti standar mereka, dan itu belum tentu cocok. Begitu. Siapa tadi yang bertanya? Salman ya? Baik, Pak. Jadi saya sarankan gunakanlah input data yang dari user ya, jangan yang dari softwarenya. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, Bapak ya. boleh bertanya? Oh ya, boleh, Krisna. Tentang yang tadi, Pak, yang stabil gas stabil itu. Ya, kenapa? Yang tadi itu yang berarti kan yang struktur yang kayak gawang itu gas stabilnya tuh kayak gimana ya, Pak?
Kan tadi udah dirusakin di 3 titik itu masih stabil ya. Nah kalau gak stabilnya itu di semua titiknya dirusakin gitu Pak. Oke, bentar ya. Itu kita bisa menganalogikan dengan sebentar. Ya, barangkali Krishna ingat kenapa rangka batang itu harus membentuk segitiga-segitiga. Harus membentuk segitiga-segitiga. Kalau misalnya saya berikan begini, ini pin ya, ini hubungannya pin, bukan kaku. Pin berarti tidak bisa menyalurkan momen ya. Nah ini struktur yang tidak stabil. Ini sendi. Ini sendi. Nah ini tidak stabil. Sekarang kalau saya ambil satu saja ya, yang paling bawah ini. Saya ambil satu saja. Ini sendi, yang kanan juga sendi, kemudian ini pin, ini pin. Maka ketika dia didorong, tidak ada satupun yang bisa menahan dia untuk bergerak seperti ini. Ya kan? Tidak ada yang bisa menahan dia untuk bergerak seperti itu karena semuanya sendi. Tapi kalau misalnya sekarang saya bandingkan, ini pin juga, ini sendi. Ini sendi juga gitu ya. Ini tidak stabil. Tetapi kalau saya berikan satu di sini, nah ketika dia akan bergeser ke kanan seperti ini, dia ditahan oleh ini. Jadi truss itu harus membentuk segitiga-segitiga. Bentuk yang paling stabil dan statis tertentu adalah segitiga. Nah, sekarang bagaimana kalau kaki kanan ini saya ganti dengan roll? Nah, dia tiba-tiba menjadi tidak stabil lagi. Tetapi dia bisa kembali stabil kalau kita berikan lagi satu penahan di sini. Nah, begitu ya. Dengan di sini pin juga hubungannya. Ini pin juga hubungannya. Stabil lagi dengan segitiga lagi gitu kan. Sekarang dibandingkan dengan ini. Kalau kita mempunyai gawang yang terletak pada tumbuhan jepit semua. Ini rusak. Ya, jangankan bentuk seperti ini. Bentuk ini saja stabil. Iya kan? Rusak lagi, satu. Nah, kan sama dengan ini menumpang pada 2 buah cantilever. Stabil kan? Ya, jangankan 2 cantilever, satu saja stabil. Oke. Rusak lagi yang satu sini. Nah, ingat bahwa ini adalah bentuk segitiga. Ya kan? Dengan ujung-ujung pin. Tetapi dia menumpang pada sebuah cantilever. Kan stabil lagi. Kecuali kalau di sini rusak lagi. Nah, kalau di sini rusak lagi, maka keadaannya menjadi seperti ini. Gawang dengan 2 tumpuan sendi dan 2 hubungan pin. Ya, ia tidak stabil. Nah, artinya struktur ini stabil pada kondisi terakhir dengan 3 buah kerusakan. 3 buah pin. 3 buah kerusakan. Kalau dia rusak lagi yang keempat, dia sudah menjadi tidak stabil. Maka dikatakan struktur gawang ini adalah struktur statis tak tentu tingkat 3. Karena dia bisa mengalami kerusakan 3 tempat masih dengan kondisi stabil. Berarti dia statis tak tentu tingkat 3. Kan begitu statikanya Pak Togar.
Kalau ini statis tertentu namanya. Statis tertentu adalah kalau rusak satu saja, dia sudah menjadi tidak stabil. Contohnya apa? Kalau dia bawahnya menjadi pin, ya ambruk lah. Berarti dia statis tertentu. Karena dikurangi satu langsung ambruk. Nah ini dikurangi 3 saja masih stabil. Berarti statis tak tentu tingkat 3. Ya, nah ini gedung ini 3 lantai ini tidak stabil kecuali kalau saya berikan batang-batang begini, dia menjadi statis tertentu. Karena kalau dikurangi satu saja dia tidak stabil. Apa contohnya dikurangi satu? Ganti saja ini dengan roll. Nah dia ambruk sudah. Ya, Krisna. Jadi itulah pemahaman statis tertentu, statis tertentu. Orang mendefinisikan bisa beda-beda. Tapi kalau saya bisa mendefinisikan begini, statis tertentu adalah struktur statis yang kalau dikurangi saja satu satu sifat hubungan elemen atau satu tumbuhan, maka dia ambruk. Itu namanya statis tertentu atau menjadi tidak stabil. Itu statis tertentu. Kalau tak tentu itu dia punya kelebihan, dikurangi masih stabil, dikurangi masih stabil, itu namanya statis tak tentu. Kalau dikurangi 3 kali masih stabil, berarti statis tak tentu tingkat 3. Kalau dikurangi 10 masih stabil, berarti statis tak tentu tingkat 10. Begitu kan? Ya, sambil diingat-ingat lagi ya, di statikanya Pak Togar ini. Iya, baik, Pak. Baik, ada lagi? Pak, kalau nanya satu lagi boleh? Ya, ya. Ini masih awal, Pak. Tadi nggak sempat on mic. Ya, nggak bisa on mic gitu, agak error. Mengenai ini, Pak, kan tadi ada perhitungan mencari VS ya, Pak, yang klasifikasi situs. Ya. Nah, itu tuh kan waktu TA tuh ada pernah menghitungnya Pak pakai dengan perbandingan dari MSPT terus menghitung juga VS-nya. Nah, tapi waktu itu tuh perhitungan untuk VS-nya itu dari perhitungan peneliti-peneliti gitu Pak, rumusnya tuh itu sama aja atau beda ya Pak sama dari yang PPT dari Bapak itu? Sebentar ya. Sebentar. Ya, sebentar ya. Oke, yang ini ya. Yang ini maksudnya, Krisna. Betul Pak, yang slide selanjutnya yang VS. Ini? Ya, nilai Ya. VS itu. Ya. Nah, ini kalau tidak salah yang dipraktekkan di Polban baru NSPT ya. Betul. Krisna? Iya Pak. Jadi ini ada V ya, ada V, VS, ada N. Ada satu lagi S ya. Nah, kalau tidak salah yang dipraktekkan di Polban baru ini ya. Betul. Betul Krisna? Pak. Ya. Nah, ini pun seharusnya, ini adalah dari data lapangan seharusnya. Ya, jadi nilai yang namanya kecepatan rata-rata gelombang geser, ini kan seharusnya juga dari data lapangan, ini harusnya. Nah, kalau tadi ada dari paper-paper, barangkali ini konversi. Misalnya ya, kalau nilai sekian, ini kalau dikonversi menjadi berapa, nah itu mungkin ya, dari paper-paper bisa ya. Tetapi sebenarnya aslinya, VS ini adalah hasil pengukuran di lapangan juga harusnya. Begitu, Krisna. Jadi kalau dari paper berarti dia mengkonversi. Misalnya apakah dari data sondir misalnya ya. Misalnya dikonversi ke kecepatan rata-rata gelombang geser misalnya V ini. Bisa saja. Bisa saja terjadi.
Nah, selama itu ada dasarnya, ada paper yang meneliti masalah itu, ya boleh saja. Begitu ya, Krisna. Tetapi aslinya itu adalah dari penelitian atau pengukuran di lapangan juga. Aslinya ya. Nah, kalau kita sambung yang satu lagi, nah satu lagi adalah S. Kuat geser juga. Kuat geser nir alir. Ini juga sama, ini juga hasil dari lapangan juga. Tetapi mungkin saja bisa dikonversi dari besaran yang lain. Nah, aturan yang sebenarnya di sini ada 3 parameter, yaitu VS, ada N, dan ada SU. Seharusnya untuk menentukan kelas situs ini digunakan minimal 2 dari 3 ini. Seharusnya. Ya, apakah VS dengan N dengan SU, atau VS dengan SU. Ya, jadi mestinya 2 dari 3 itulah yang digunakan. Tetapi untuk kuliah, karena yang saya tahu Polban hanya memberikan praktek untuk menghitung N saja, maka untuk kuliah saya izinkan menggunakan N saja. Tapi nanti kalau di tempat kerja ya gunakan dua-duanya ya. Atau tadi, kalau cuma 1, maka lebih baik diantisipasi dengan menggunakan nilai yang paling berbahaya. Nah, ini misalnya ya. Nah, kita cuma dapat 1 saja dari seharusnya 3 tadi. Ya sudah, kita gunakan yang paling berbahaya saja. Artinya kalau T-nya besar, 1 ke atas, ya kita gunakan tanah lunak. Kalau ternyata T-nya kecil, kita gunakan tanah sedang gitu ya, kalau pada contoh ini. Pada contoh ini, karena bentuk spektra tidak semuanya seperti ini. Ada juga yang tidak berpotongan antar masing-masing jenis tanah itu. Jadi kalau kita tidak yakin dengan data tanah kita atau data tanah kita kurang lengkap, maka lebih baik digunakan kondisi yang paling berbahaya. Begitu, Krisna. Ya, baik, Pak. Baik, masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya putus sebentar untuk daftar hadir. Baik, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Jadi tadi sampai apa ya? Tadi sampai apa terakhir? Sampai 12, Pak. Sampai apa? Slide ke-12. Sampai tabel ke-12 di SNI. Oh, tabel 12. Ya, baik. Sampai melihat oke. Sistem struktur ya, tabel 12. Baik. Ya, terima kasih. Sampai di sini untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.